Yo, halo teman-teman, balik lagi di channel Wainan Project yang akan melanjutkan membahas komik Tokyo Revengers. Tidak bosan-bosannya, Mimin ingetin lagi jika video ini berisi full content spoiler. Jadi buat kalian yang tidak suka spoiler, kalian boleh skip aja video ini. Semoga video ini bisa menghibur kegabutan kalian. Dan jika kalian suka dengan videonya, kalian boleh subscribe aja biar Mimin lebih semangat lagi buat bikin konten-konten selanjutnya. Melanjutkan dari episode sebelumnya, di mana telah terjadi perang besar antara Brahman, Rokuhara Tandai, dan Kanto Manji, di mana perang itu dinamakan Perang Tiga Dewa. Dan peperangan itu dimenangkan oleh Kanto Manji, walau sebenarnya geng Kanto Manji hanya digendong oleh Maiki seorang saja, karena memang di peperangan itu Hajime Koko hanya terdiam dan AFK. Begitu pula dengan Sanzu yang tidak bisa mengalahkan Haitani bersaudara. Apalagi para kroconya, baru ngeliat Ultraman Mochi ora-ora aja, mereka semua udah merinding ketakutan dan surrender. Di dalam konflik itu juga telah memakan dua korban jiwa, yaitu Draken yang ditembak oleh cecunguk Rokuhara Tandai dan Tyrannosaurus yang telah dibantai oleh Maiki. Namun di akhir perang, Takemichi hampir saja dibunuh oleh Maiki. Namun beruntung, Senju dapat menyelamatkannya dengan memohon pada Maiki agar tidak membunuh Takemichi. Singkat cerita, kini Takemichi telah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat Takemichi membuka matanya, di sana sudah ada Hajime Koko yang berada di sampingnya. Koko memberitahu jika Takemichi hampir saja terbunuh oleh Maiki, dan Takemichi sudah tidak sadarkan diri selama 3 hari. Koko juga memberitahu jika saat ini Senju telah membubarkan geng Brahman demi bisa meyakinkan Maiki agar tidak membunuh Takemichi. Dan Koko juga memperingati Takemichi agar tidak mengikuti Maiki lagi, karena Takemichi sendiri pasti sudah mengerti apa akibatnya. Setelah mengatakan semua itu, Koko pun pergi dan meninggalkan Takemichi. Tak lama setelah Koko pergi, Shifuyu pun datang menemui Takemichi. Shifuyu memberitahu jika dia dan yang lainnya ikut pergi ke pemakaman Draken. Dengan nada yang emosi, Shifuyu berkata, "Apa yang salah denganmu, Takemichi? Bukankah kau bilang di masa depan kau bertemu dengan Draken? Lalu mengapa sekarang Draken malah mati? Mengapa kau kembali kemari padahal di masa depan semuanya sudah baik-baik saja? Ini semua salahmu, Takemichi." Takemichi yang mendengar semua perkataan Shifuyu pun hanya bisa terdiam. Kemudian Takemichi berkata jika perkataan Shifuyu adalah benar, karena ini semua memang salahnya Takemichi. Kemudian Takemichi menyuruh Shifuyu agar meninggalkan dirinya sendirian di sini. Sebelum Shifuyu pergi, Shifuyu berkata jika sebaiknya Takemichi bisa cepat sembuh agar Shifuyu bisa menghajar Takemichi dengan sepenuh hatinya. Setelah Shifuyu pergi, Takemichi pun merenungi perbuatannya. Dan setelah semua yang terjadi saat ini, Takemichi bertekad untuk tidak melibatkan yang lainnya lagi. Dan ini akan menjadi pertarungan Takemichi sendiri. Singkat cerita, 1 minggu setelah perang itu terjadi, teman-teman Takemichi yaitu Mizo Middle Five tengah datang menjenguk Takemichi di rumah sakit. Mereka semua menyemangati Takemichi agar Takemichi tidak sedih berlarut-larut. Dan beristirahatlah dengan cukup agar Takemichi lebih cepat pulih. Setelah Akun dan yang lainnya pergi, kini mantan anggota Toman yaitu Pachin, Peian, Hakai, Smile dan Engri datang menjenguk Takemichi. Engri meminta maaf pada Takemichi karena dia tidak bisa membantu apa-apa saat semua itu terjadi, karena memang mereka semua sama sekali tidak mengetahuinya. Jika Takemichi ada sesuatu dan membutuhkan bantuan, Takemichi hanya tinggal menghubunginya, dan Peian akan dengan senang hati membantu Takemichi. Takemichi yang mendengar itu pun tersenyum, dan Takemichi berterima kasih kepada semuanya yang sudah peduli padanya. Namun setelah mereka semua pergi, Takemichi bertekad, walau mereka sudah bersedia untuk membantunya, dirinya tidak ingin melibatkan teman-temannya lagi. Takemichi berkata pada Hina jika dia telah membuat kesalahan yang fatal hingga membuat yang lainnya merasa sangat kesal dengannya.
Dan Takemichi memberitahu jika mulai saat ini dirinya akan berjuang sendirian, dan kemudian Takemichi menyuruh Hina untuk pulang dan meninggalkan Takemichi di sini sendirian. Namun bukannya pergi, Hina langsung memeluk Takemichi, dan Hina menyuruh agar Takemichi menangis dan meluapkan semua emosinya di tangisan itu. Karena Hina tahu Takemichi pasti sangat sedih dengan semua yang telah terjadi. Perlakuan Hina itu membuat Takemichi menangis dengan sangat kencang dan meluapkan semua emosinya di dalam tangisannya itu, hingga umbel dan semua air mata masuk ke dalam mulutnya. Setelah itu, Takemichi dan Hina pergi ke atas gedung untuk melihat kembang api. Saat sudah di atas, Hina berkata jika momen seperti ini mengingatkannya saat masih SMP, yaitu saat dia dan Takemichi melihat kembang api di atap rumah Hina. Takemichi berkata jika saat itu adalah di saat dirinya sangat berusaha dan bekerja keras untuk menyelamatkan Hina, di mana saat itu juga Takemichi sangatlah ceroboh dalam melakukan semua hal. Namun itu membuat Takemichi mendapat banyak sekali dukungan dan teman-teman baru di geng Toman, dan itu menambah jumlah orang-orang yang ingin Takemichi selamatkan. Takemichi juga berkata setelah semua yang dia lakukan demi bisa menyelamatkan semuanya, namun tetap saja Maiki lah yang benar-benar membantunya dan menyelamatkan semuanya. Makanya saat Takemichi mengetahui di masa depan Maiki menjadi jahat, Takemichi tidak terima dan bertekad untuk bisa menyelamatkan Maiki. Kenangan itu membuat Takemichi mengerti, yaitu untuk mencapai semuanya, Takemichi tidak bisa melakukannya sendiri, dan dia sangat membutuhkan bantuan dari teman-teman yang selama ini membantunya. Kemudian Takemichi pun berdiri, dan di sini Takemichi berteriak mengatakan jika dia akan mengandalkan dan melibatkan teman-temannya lagi untuk membawa kembali Maiki ke jalan yang benar. Setelah mengatakan semua itu, Takemichi memberitahu Hina jika mulai dari sekarang Takemichi akan membentuk sebuah tim yang akan mengalahkan Maiki dan geng Kanto Manji-nya. Singkat cerita, 1 bulan telah berlalu. Kini Takemichi sudah benar-benar pulih dari lukanya, dan Takemichi sudah dibolehkan pulang dari rumah sakit. Takemichi mulai menjalankan rencananya untuk membentuk sebuah tim, dan kemudian Takemichi langsung pergi menuju tempat Shifuyu bekerja. Setelah bertemu dengan Shifuyu, Takemichi langsung meminta maaf pada Shifuyu karena telah bertingkah bodoh dengan berjuang sendirian dan tidak memberitahunya. Dan di sini Takemichi bilang jika sekarang dirinya akan membuat geng yang akan mengalahkan Maiki dan geng Kanto Manji. Dan Takemichi mengajak Shifuyu untuk bergabung dan berjuang bersama-sama lagi. Shifuyu yang mendengar itu pun langsung menjawab jika sekarang dirinya akan mengajukan surat pengunduran diri di pekerjaannya. Dan Shifuyu menyuruh Takemichi untuk menunggunya sebentar, yang berarti Shifuyu menerima permintaan Takemichi untuk bergabung dengan geng barunya. Namun Shifuyu meminta syarat, yaitu Shifuyu ingin agar gengnya dinamakan geng Tosan Winter. Oke, sampai di sini dulu cerita Tokyo Revenger episode 54. Terima kasih untuk kalian yang selalu mensupport channel Eden ini. Akhir kata, see you next video.